Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam menu sarapan kita hari ini. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya sedang berada di sebuah tempat yang berlatar belakang bukit ya. Tapi kali ini saya ingin membawakan renungan justru bukan tentang bukit, tetapi tentang danau ya Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, satu kisah yang saya percaya kita semua sudah sering membaca, bahkan sudah sering tahu ya tentang kisah tentang angin ribut yang diredakan. Mari kita buka dalam Lukas 8 ayat yang ke-22 sampai dengan 25. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara, setelah kita baca kisah ini menceritakan tentang pengalaman murid-murid Yesus waktu menghadapi angin taufan yang begitu dahsyat dan ombak yang begitu besar. Sampai-sampai mereka merasa sangat ketakutan, dan bahkan mereka mengira mereka akan binasa dalam angin topan itu. Satu hal pertanyaannya, mengapa sampai murid-murid merasa ketakutan? Mengapa sampai murid-murid merasa mereka akan binasa? Apakah saat hal itu terjadi, murid-murid sedang tidak bersama dengan Yesus? Mereka sendirian? Kita sudah selesai membaca, dan jawabannya tidak ya saudara. Mereka tidak berlayar sendiri. Mereka justru sedang berlayar bersama dengan Yesus. Di ayat yang ke-22 dikatakan, Yesus ikut naik ke dalam perahu, lalu bersama-sama dengan Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan bahkan ia berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Jadi fakta yang pertama adalah murid-murid tidak berlayar sendirian. Mereka berlayar bersama-sama dengan Yesus. Dan yang kedua, Yesus sendiri yang mengajak murid-murid untuk menyeberang danau tersebut ya. Tetapi apa yang terjadi? Tidak lama keadaan berubah sedemikian tiba-tiba ya Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-23, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Satu keadaan yang tiba-tiba, sekonyong-konyong. Kata ini berarti tiba-tiba, dengan mendadak. Jadi satu keadaan yang mendadak berubah. Bisa kita bayangkan dari danau yang tenang saat mereka mulai perjalanan untuk berlayar menyeberangi danau itu. Danau itu masih merupakan danau yang tenang, sehingga tenang dan nyaman, sehingga Yesus sendiri bisa tertidur di buritan. Yesus sampai tertidur di bagian belakang kapal. Dalam menikmati perjalanan itu ya Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba berubah menjadi danau yang berombak besar, bahkan dengan angin ribut ya, dengan angin taufan. Saudaraku, kalau kita ingat pada saat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan ada beberapa murid Yesus yang sebelumnya berprofesi sebagai nelayan sebelum mereka mengikut Yesus, yaitu di situ ada Simon Petrus, ada Andreas dan juga Yakobus yang dahulunya merupakan seorang nelayan. Berarti bisa kita
kita kira-kira bahwa paling tidak mereka pernah menghadapi angin ribut atau angin topan ini. Atau paling tidak lagi mereka tahu caranya menghadapi angin topan. Karena pekerjaan sebagai nelayan ya tidak jauh dari badai-badai itu ya Bapak Ibu Saudara ya, menghadapi angin topan. Jadi saya bisa membayangkan sebelum mereka membangunkan Yesus pada waktu itu, mungkin mereka berusaha terlebih dahulu untuk mengeluarkan airnya. Di sini dikatakan begitu besarnya angin taufan sehingga perahu itu kemasukan air. Jadi saya bisa bayangkan sebelum mereka membangunkan Yesus, mungkin mereka masih berusaha untuk mengeluarkan air dari dalam perahunya. Dan mungkin juga yang terjadi, mengapa mereka sampai membangunkan Yesus? Dari pengalaman yang mereka sudah pernah alami dan apa yang mereka lihat saat itu, angin taufan yang begitu dahsyat, angin ribut yang begitu mengerikan. Mungkin dalam hati mereka berpikir kalau taufan sebegini dahsyatnya, sebegini besarnya, kita pasti mati. Dan betul saudara, sehingga apa yang diserukan murid-murid Yesus pada saat itu, guru-guru, kita binasa. Atau dalam Markus 4 ayat yang ke-38 dikatakan, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita ini akan binasa? Menghadapi angin topannya sedemikian, sedangkan Yesus masih tertidur. Mereka berpikir bahwa Yesus tidak peduli dengan apa yang mereka sedang hadapi saat itu. Saudaraku, murid-murid yang selalu bersama dengan Yesus, bahkan mereka baru saja melewati atau melakukan perjalanan pelayanan mereka bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan di kisah-kisah sebelumnya mereka bisa melihat apa yang Yesus kerjakan, mujizat-mujizat demi mujizat yang sudah Yesus lakukan. Tetapi pada saat hal itu terjadi, pada saat mereka mengalami ketakutan yang sebegitu besarnya, pada saat mereka mengalami keadaan yang di luar kontrol atau kendali mereka, mereka lupa dengan siapa sebenarnya mereka sedang berlayar. Menganggap Yesus tidak peduli dengan apa yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi perenungan saya pada pagi hari ini adalah hal ini pun sering terjadi pada kita. Sering kita alami ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami sebuah proses kehidupan untuk melewati sesuatu yang di luar kendali kita atau di luar kontrol kita. Sesuatu yang secara tiba-tiba terjadi dan tidak mengenakan. Misalnya dalam keadaan sekarang, mungkin Bapak Ibu Saudara atau kita yang sedang menjalankan suatu bisnis tersebut tidak berjalan dengan baik, menghadapi masalah keuangan yang begitu rumit, yang begitu tidak sangat susah sekali untuk dihadapi. Atau karena keadaan seperti ini juga mungkin ada yang kehilangan pekerjaan karena pandemi dan yang lain sebagainya. Atau bagi pelajar, bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi misalkan, sudah mengerjakan sampai bab 4, lalu tiba-tiba dosennya berkata kamu harus ganti judul. Suatu hal yang berat ya saudara, suatu hal yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita, sesuatu hal yang sangat mengagetkan. Atau mungkin yang sakit penyakit, yang mengalami sakit penyakit secara tiba-tiba. Banyak hal saudara. Tapi yang sebenarnya Tuhan izinkan terjadi, itu sebenarnya Tuhan ingin melihat apakah kita selalu dan tetap mengingat Dia sebagai Tuhan dan Allah yang hidup, atau kita malah justru berseru juga, Tuhan, matilah aku, Tuhan, habislah aku dengan persoalan-persoalan ini. Tuhan, kenapa ini terjadi? Habislah aku, Tuhan. Apa seperti itu? Yang Tuhan rindukan adalah kita yang selalu dekat dengan Dia, berhubungan dengannya, sehingga saat keadaan-keadaan yang tidak mengenakan atau menakutkan terjadi, kita tetap percaya Tuhan yang tolong, Tuhan yang pegang kendali. Sehingga yang kita serukan bukan lagi Guru atau Tuhan, tolonglah aku karena aku akan binasa, tetapi Tuhan, tolong aku karena Engkaulah juru selamatku.
Bapak Ibu Saudara, mari kita buka dalam Ulangan. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Amin. Saudara, ada lagi satu ayat yang saya suka. Salah satu ayat juga saat Musa berseru kepada Tuhan, saat itu ia meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika Tuhan, jika bukan Tuhan sendiri yang membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Biarlah ini juga menjadi seruan kita pada pagi hari ini. Tuhan, jika Engkau yang tidak menyertai kami tidak mau melangkah. Sertai kami terus Tuhan sepanjang hidup kami. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus akhirnya dalam kisah ini menghardik angin dan air yang mengamuk untuk melindungi dan menyelamatkan murid-muridnya, sehingga angin dan air itu menjadi tenang dan teduh. Lewat seruan kita juga, Yesus juga yang akan tolong, mengubahkan, menyelamatkan, menemani, menyertai kita melewati masa-masa yang berat, melewati masa-masa yang sukar. Tuhan Yesus setia, Dia setia, selalu setia dan tetap setia. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, selamat menjalani hari ini dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.